Semoga kalian sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini berangkat semua? Alhamdulillah, hari ini kelas full, berangkat semua. Dan kita bersama-sama berdoa agar semuanya sehat walafiat. Anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama berdoa. Mbak Vanessa, ketua kelasnya, mohon memimpin untuk membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, anak-anak hebat, setelah kalian berdoa, selanjutnya kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak dimohon berdiri. 1, 2, 3. Ya, anak-anak silakan duduk kembali. Anak-anak, untuk menambah semangat pembelajaran pagi hari ini, ayo kita bertepuk anak soleh. Masih ingat? Oke, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, besok besar, naik haji, cinta Islam, sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yes. Oke, anakku yang hebat. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi pokok kisah keteladanan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sebelumnya, Bu Nelly akan menjelaskan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran hari ini. Kita lihat bersama-sama kompetensi inti yang akan dibahas pada pagi hari ini. Kompetensi inti K1 KI. Kompetensi inti 1, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. KI 3, KI 4. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar 1.13, meyakini kebenaran kisah sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2.13, 3.13, 4.13. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Diharapkan anak-anak 1, bisa membuktikan kebenaran kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq, membiasakan sikap semangat dalam belajar sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Abu Bakar Ash-Shiddiq dengan baik. 3, menjelaskan kisah kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq. 4, menyimpulkan sifat-sifat Abu Bakar Ash-Shiddiq yang bisa diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Demikian tadi Ibu jelaskan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran yang akan kita
kita bahas pada hari ini. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Masih ingat sifat-sifat apa saja yang bisa diteladani dari Nabi Muhammad? Oke, ayo Mbak Vanessa. Oke, jujur, ya bagus sekali. Apalagi? Amanah, ya. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada hari ini kita lanjutkan materi pokoknya, yaitu tentang kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad, yaitu salah satunya Abu Bakar As-Siddiq. Kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq. Hari ini ada beberapa subpokok materi yang akan dijelaskan. Yang pertama tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat, jasa-jasa Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, sifat-sifat ketakwaan Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang terakhir yaitu keahlian Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar sebenarnya bernama Abdullah bin Utsman. Abu Bakar terkenal juga dengan panggilan Al-Atiq. Abu Bakar lebih terkenal lagi dengan gelarnya yaitu As-Siddiq. Kenapa beliau diberi gelar As-Siddiq? Ya, karena Abu Bakar dialah orang yang pertama kali membenarkan adanya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Bakar sejak saat itu terkenal dan termasyhur sekali dengan gelar beliau yaitu As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar adalah salah satu dari 10 sahabat Nabi yang menjadi jaminan orang yang masuk surga. Subhanallah. Selanjutnya, Abu Bakar As-Siddiq juga merupakan ayah mertua dari Nabi Muhammad SAW karena beliau mempunyai istri yaitu Siti Aisyah, dan Siti Aisyah itu adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, selanjutnya tentang tantangan yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah kematian Rasulullah SAW, banyak sekali suku-suku di Jazirah Arab yang mulai tidak tunduk dan tidak patuh terhadap kekuasaan pemerintahan di Madinah. Mereka menganggap bahwa perjanjian yang mereka lakukan hanya jika Nabi Muhammad masih hidup. Jadi setelah Nabi Muhammad meninggal, mereka menganggap perjanjian itu batal dan selesai. Mereka tidak mau lagi membayar zakat. Dan ada dari salah satu suku yaitu suku Hijaz dan Ejek, mereka tidak mau membayar zakat dan juga kembali ke agama atau kepercayaan yang dianut sebelumnya, yaitu mereka menyembah berhala. Oleh karena itu, Abu Bakar melakukan pertempuran atau membuat solusi agar mereka kembali ke agama Islam, yaitu dengan perang Riddah, yaitu perang melawan kemurtadan. Dan Panglima Khalid bin Walid juga berjasa dalam
Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama setelah kematian Rasulullah SAW. Abu Bakar hanya memerintah 2 tahun, yaitu dari tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Walaupun begitu, banyak sekali perubahan yang diberikan oleh Abu Bakar, yaitu di bidang politik, di bidang hukum, dan di bidang perluasan daerah. Untuk perluasan daerah, Abu Bakar As-Siddiq memperluas kekuasaannya sampai ke Persia dan ke sebagian Jazirah Arab. Kekuasaan atau kepemimpinan Khalifah Abu Bakar bersifat sentral, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berpusat di tangan khalifah. Walaupun seperti itu, Khalifah Abu Bakar tetap berusaha mengadakan musyawarah dengan para sahabat-sahabatnya jika ada suatu persoalan ataupun ada suatu masalah. Selanjutnya yaitu tentang jasa-jasa Abu Bakar As-Siddiq. Sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW, tidak dipungkiri bahwa banyak sekali jasa-jasa dari Abu Bakar As-Siddiq, yaitu 1. Memerangi nabi palsu. Karena setelah Nabi wafat, banyak sekali kaum-kaum atau orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Contohnya yaitu ada Musailamah Al-Kadzab. Yang kedua yaitu memerangi suku-suku yang memberontak atau keluar dari Islam dan tidak mau membayar zakat. Yang kedua atau yang selanjutnya yaitu menugaskan kepada Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran atas usulan sahabat Umar bin Khattab. Karena apa? Karena saat itu orang-orang atau yang menghafal Al-Quran banyak yang gugur di medan perang, dan jika ada firman-firman Allah yang masih tertulis di pelepah-pelepah kurma, di batu-batu, takut akan hilang atau rusak. Sehingga jasa Abu Bakar sungguh luar biasa, yaitu berusaha mengumpulkan mushaf Al-Quran yang masih berserakan. Selanjutnya yaitu memperluas wilayah kekuasaan sampai ke negeri Syria. Untuk yang berikutnya yaitu sifat-sifat ketakwaan Abu Bakar As-Siddiq. Pada zaman jahiliyah atau sebelum Abu Bakar menjadi orang Islam atau memeluk Islam, Abu Bakar terkenal orang yang tidak mengikuti ajaran nenek moyangnya. Abu Bakar tidak pernah menyembah berhala seperti orang yang lain. Yang kedua, beliau adalah orang yang sangat taat kepada Allah dan sangat cinta kepada Rasulnya, melebihi cintanya kepada istrinya, kepada anak-anaknya, dan kepada hartanya. Yang ketiga, Abu Bakar adalah orang yang senang dengan memuliakan tamu, sayang kepada orang miskin, dan sopan santun dalam tutur katanya. Abu Bakar juga tidak pernah mau makan atau minum dari hal-hal yang diharamkan Allah, walaupun itu hanya sesuap nasi ataupun setetes air. Jadi Abu Bakar mempunyai sifat yang sangat luar biasa. Yang selanjutnya yaitu Abu Bakar adalah orang yang paling utama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya yaitu tentang
keahlian dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Anak-anak, kalian tahu bahwa Abu Bakar adalah seorang hafid atau seorang penghafal Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Untuk selanjutnya yaitu Abu Bakar adalah seorang yang ahli dalam tabir mimpi. Beliau juga seorang yang sangat pintar dalam orasi atau pidato, sangat fasih dalam tutur katanya. Dan beliau juga paham sekali tentang silsilah suku Quraisy dan bangsa Arab. Selanjutnya, anak-anak, ya, tadi kita sudah belajar bersama tentang materi biografi, materi tantangan-tantangan yang dihadapi, jasa-jasa Abu Bakar, kepemimpinan Abu Bakar, dan keahlian Abu Bakar. Nah, kita diharapkan agar meneladani sifat-sifat yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq dalam kehidupan sehari-hari. Kita jadi orang yang mempercayai kebenaran Rasulullah, kita meneladani sifat-sifat beliau, dan semoga kita termasuk orang-orang yang solih pribadi dan solih sosial. Nah, anak-anak, selanjutnya Bu Neli akan memberikan tugas pada kalian, yaitu memberikan lembar kerja berupa diskusi. Nanti Bu Neli akan memberikan atau menampilkan video pembelajaran tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah kalian melihat dan menonton video yang Ibu berikan, kalian diskusikan, kalian amati, dan kalian rangkum dalam lembar kerja yang akan Bu Neli bagikan. Oke? Ya, anak-anak hebat, sebelumnya kalian membuat kelompok untuk diskusi ya. Ya, diskusi ini terdiri dari 4 sampai 5 anak ya. Nah, diskusi ini nanti akan membahas mengamati video yang nanti Bu Guru akan berikan, mengisi daftar lembar kerja siswa, dan kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Oke? Ya, untuk berikutnya Mbak Vanessa, ya, ketua kelompoknya Mbak Vanessa, ya, Mas Handika, Mbak Lala, dan Mas Adnan. Oke, Bu Neli beri waktu 30 menit untuk kalian mengamati video pembelajaran dari Bu Neli ya. Setelah itu kalian isi lembar kerjanya dan kalian rangkum bersama dengan teman-temanmu. Oke? Waktu habis? Sudah selesai? Oh, bagus sekali, hebat, alhamdulillah. Ya, sekarang anak-anak sudah mengerjakan diskusi, sudah mengisi rangkuman dari video yang tadi Bu Neli berikan. Untuk kelompok pertama, Mas Adnan, silakan kalian mempresentasikan hasil dari lembar kerja yang sudah Ibu berikan. Ya, bagus sekali dari kelompoknya Mas Adnan. Ya, bagus sekali. Yang berikutnya yaitu dari kelompok 2, Mbak Vanessa, silakan mempresentasikan hasil dari diskusi bersama dengan teman-teman. Ya, bagus. Sekarang kelompok ketiga. Dan sekarang kelompok terakhir, kelompok 4, silakan.
Ya, alhamdulillah dari keempat kelompok diskusi tadi, Bu Guru sangat senang karena hasilnya sangat memuaskan dan kalian benar-benar memahami isi dari video pembelajaran yang diberikan Bu Nelly. Nah, sekarang Bu Nelly tanya, coba apa saja jasa dari Abu Bakar As-Siddiq? Coba kelompok 1. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan buat teman-teman. Iya. Untuk berikutnya, sebelum Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang muslim, beliau adalah seorang yang bagaimana? Coba kelompok 2, ya. Oh iya, bagus sekali. Abu Bakar adalah seorang yang tidak pernah menyembah berhala. Oke, bagus sekali. Alhamdulillah ya. Untuk diskusi ini sungguh sangat bagus, menarik dan kalian bersemangat sekali. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya anak-anak, kalian akan diberi tugas nanti, yaitu mengisi tugas individu masing-masing. Nanti akan dibagikan tugas individu, dikerjakan selama 15 menit. Oke? Ya, kerjakan dengan mandiri ya. Oke, waktu sudah selesai 15 menit. Kalian boleh mengumpulkan ke depan, ya. Untuk anak-anak pagi hari ini sangat bersemangat dan Bu Nelly sangat bersemangat, sangat senang kalian mengikuti materi pokok pada hari ini dengan lancar dan semuanya mendapat nilai yang bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk semua. Ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah pokok materi kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq Ibu Guru akhiri. Kita bersama-sama harus meneladani sikap ataupun sifat-sifat yang dipunyai oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Sebelumnya kita menyanyi lagu daerah Lir-Ilir. Oke? Oke, alhamdulillah. Anak-anakku yang hebat, solih-solihah, terima kasih atas kehadirannya pagi hari ini dan semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan